seminar, ujian-ujian sesuai dengan SOP standar yang kita sepakat, terutama lewat daring ini. Ini yang tentu kewajiban kita semua. Nah, yang kedua, di samping pelaksanaan tentu kita lihat itu tesisnya mahasiswa. Apakah karena ini sudah seminar hasil ya, Prof Hamzah ya? Seminar hasil, Prof. Seminar hasil itu kan intinya bagaimana secara hakikat kita melihat apakah betul-betul sudah dilaksanakan penelitian dengan baik ini. Tentu dilihat dari bukti-bukti portofolio, mulai dari izinnya, surat keterangan telah meneliti, dan lampiran-lampiran yang lain. Nah, itu yang harus menjadi tugas kita ini bagi orang diberi amanah. Nah, itu saya kira matematika ini pengalaman kita selama ini memang sudah bagus. Namun demikian apalagi teman-teman di Pare biasa agak lambat kita melihat ini seperti apa itu anunya, tesisnya. Nah, itu yang harus dilihat. Substansinya tentu sebagai seminar hasil tentu kita ingin melihat bagaimana itu hasil diperoleh. Itu yang bagaimana itu yang penekanan kita itu pada seminar hasil. Bagaimana seorang mahasiswa itu dalam penelitiannya hasilnya diperoleh. Yang kedua, apakah itu pertanyaan-pertanyaan penelitiannya sudah terjawab dengan baik? Karena kalau misalnya si Askar Lacong tadi katakanlah berapa itu rumusan masalahnya, apakah itu semua rumusan masalahnya sudah terjawab? Nah, karena banyak juga mahasiswa ini apabila kita uji ditanya mana jawabannya rumusan masalah 1. Saya tidak tahu yang mana ini. Malah ditanya di bab berapa itu jawabannya rumusan masalah. Dia tidak tahu di bab. Dia bilang di pembahasan. Mana ada pembahasan? Karena lebih jelas itu jawabannya dia di pembahasan. Padahal itu di hasil penelitian. Penelitian itu harusnya itu semua rumusan masalah harusnya ada subbabnya di bab hasil penelitian sehingga terlihat dengan jelas bahwa semua rumusan masalah terjawab dengan sudah terjawab di bab hasil itu. Ini yang kadang mahasiswa malah lebih banyak persyaratan analisis yang banyak di bab hasil. Padahal yang seharusnya itu kan mungkin bisa di bab 3 itu. Nah, ini yang penting kita lihat dengan baik ini seperti apa itu. Saya kira teman-teman ini, terutama saya paham betul banyak teman-teman di matematika sudah sangat tinggi rasa memilikinya ini terhadap sebagai pembimbing ini. Saya kira itu saja dari saya, Prof. Mohon maaf. Makasih, Prof. Ya, kasih Prof sarannya dan tunjuk. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof. Hamzah. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Rahman sebagai moderator sekaligus pembimbing pertama dari teman-teman yang ujian pada siang hari ini. Yang pertama untuk Sahri Bulan. Ya. Semua yang pengembangan ya, ini sekaligus. Semua yang mengambil pengembangan yang ujian siang ini itu sama masalahnya, relatif sama. Jadi Ibu Sahri Bulan, kemudian Pak Hasrianto, siapa lagi yang pengembangan ini? Dua saja. Pak Anto sama saya, Prof. Dua orang saja. Dua. Ini ya masalahnya gini. Yang pertama
rumusan masalahnya sama juga. Bagaimana proses dan hasil. Ya, ada yang sudah menulis prosesnya, tetapi kesannya hanya dari teori saja, bukan apa persis apa yang dilakukan. Jadi perlu dipertajam kembali. Ya, ada saya sudah lipat, nanti Anda bisa lihat setelah kembali tesis ini. Kemudian yang kedua, ada memang yang belum menjawab rumusan masalah seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi. Ada yang belum menjawab rumusan masalahnya ya. Ada yang sudah jawab prosesnya, hasilnya belum. Ada juga sebaliknya. Proses hasilnya dijawab, prosesnya yang belum. Ya, itu satu. Saya mulai dari kesimpulan ya. Jadi kedua yang mengambil pengembang itu masalahnya relatif sama. Rumusan masalah terkait dengan proses dan hasil perlu diperbaiki. Ya, itu terkesan hanya ngambil dari teori, bukan dari apa yang Anda lakukan, praktekkan. Yang kedua, ini berlaku untuk semua 5 orang hari ini. Yang kedua berlaku untuk semua ya. Tentang penulisan abstrak bahasa Inggris. Ya, penulisan abstrak bahasa Inggris itu ada aturannya. Seluruh proses ditulis dalam bentuk past tense. Ya, seluruh proses ditulis dalam bentuk past tense. Contohnya Anda harus mengatakan this study was conducted, bukan is conduct. Ya, jadi harus menggunakan kalimat pasif dan bentuknya past tense. Ini semuanya lima-limanya. Dan kalau hasilnya menggunakan present tense. Jadi jangan dibalik. Ya, hasilnya present tense, hasilnya the study found that. Nah, harus menggunakan sesudah itu kata kerjanya present. Ya, bukan past tense. Itu keseluruhan terjadi pada 5 orang ini. Kemudian yang spesifik, yang masih ada lagi keseluruhan 5 orang juga. 5 orang juga terjadi nih. Yang bab 3 metodologi penelitian, pada umumnya masih terdapat kata-kata yang berbau tanda kutip proposal. Jadi masih ada kata-kata akan dilaksanakan atau sejenisnya. Padahal ini sudah laporan, bukan lagi proposal ya. Mungkin Anda lupa sejenisnya ya. Nanti coba dicek kembali. Coba dicek kembali ya. Sehingga nanti Anda menulisnya lebih bagus. Yang berikut lagi, ini juga berlaku hampir semua. Belum melampirkan seperti yang disampaikan tadi Pak Direktur, keterangan telah meneliti, kemudian ada surat izin. Ya, jadi dianu saja, dimasukkan saja, kan sudah ada di situ. Minta di kepala sekolahnya ya, supaya ada bukti pendukung berupa lampiran. Minta di kepala. Baik, saya masuk ke ada yang tidak. Ada. Belum. Sudah saya. Ada yang tidak, ada yang belum. Baik, yang ada ya alhamdulillah ya. Baik, saya mau masuk ke orang per orang. Sekarang Syahri Bulan. Ya, Ini Prof. judulnya pengembangan asesmen berbasis proyek. Nah, yang selalu penguji tanya, nanti kalau ujian di S3 kuliah di mana, kalau judulnya seperti ini, pertanyaannya itu hampir sama. Apa ciri khasnya asesmen berbasis proyek yang Anda telah buat? Apa ciri khasnya dan apa bedanya dengan asesmen berbasis lain? Makanya perlu memang ditunjukkan, kalau perlu ada semacam buku ya,
atau semacam ini contoh yang dibuat oleh